2 atau 3 kali. Dan apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita saat minggu ini? Saya yakin percaya itu dari Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan gerejanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Maka kalau kita meyakinkan hati kita bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan rohani kita, saya selalu beryakin dalam hidup saya, firman itu tetap akan menjadi firman Tuhan. Tidak saya memandang dan melihat siapa yang menyampaikan firman itu, tetapi setiap firman yang disampaikan tertulis dalam Alkitab itu firman Allah. Dan kalau firman Allah itu disampaikan, Tuhan mau sikap hati kita adalah sikap yang lemah lembut, sikap yang rendah hati, supaya firman itu dapat tertulis dalam roh hati kita. Firman itu dapat terukir di dalam hati kita, supaya kita berguna, supaya ibadah kita berdampak yang indah dalam hidup kita sekalian. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas, dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Satu ayat ini tentu banyak yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya nanti kita memahami dan kita dapat kembali melihat perjalanan iman rohani kita sebagai anak Tuhan. Sebab Tuhan tahu hidup kita ini sedang dalam perjalanan, dalam perjuangan. Baik, coba kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 8 itu. Jangan kita nanti masuk di dalam kondisi kehidupan umat Tuhan yang memiliki satu iman yang merosot, tidak mendapatkan kesempatan hidup menerima janji Tuhan. Di sini nanti kita akan bahas ini bersama-sama. Baik, coba Bapak Israel dibaca dalam ayat yang ke-8. Teruskan, ya. Aku berkata kepadamu, Ya. Ia akan segera membenarkan mereka. Ya, teruskan. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, Ya. adakah yang mendapati iman di bumi? Saya membagi 3 bagian di dalam ayat ini untuk nanti menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita bersama-sama. Injil Lukas pasal 18 ini, kalau kita melihat perumpamaan tentang hakim yang tak benar, perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, tetapi dikaitkan kepada anak manusia. Kalau menurut pikiran kita, apakah anak manusia itu hakim yang tidak benar? Tidak. Tapi Tuhan mengibaratkan kehidupan manusia dengan sang hakim yang menghakimi. Maka saya mengatakan di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar kebenaran firman Allah ini perlu saya mengajak kita pemohonan kepada Tuhan untuk pengurapan roh Allah atau Roh Kudus untuk memberikan kita pengertian, supaya firman Allah itu jangan hanya semata-mata kita dengar tapi kita tidak mengerti. Sebab orang yang mendengar firman tanpa mengerti akan firman Allah, itu namanya kehidupan orang yang tidak mendapatkan kemurahan Tuhan. Bagaikan orang Israel dengar tapi tidak mengerti, sebab Tuhan menutup pikiran mereka untuk mengerti. Kita tidak mau mendengar firman tanpa pengertian, tapi kita mohon kepada Tuhan. Setiap kita dengar firman, berdoalah pada Tuhanmu, berdoalah kepada Allahmu, supaya Tuhan memberikan hikmat akan budi pengertian akan firman itu. Sebab nanti satu kegagalan besar dalam kehidupan umat Tuhan adalah kebodohan.
Mengapa umat Tuhan menjadi orang bodoh? Karena tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti itu sama dengan orang yang bodoh di hadapan Tuhan, dan Tuhan telah menggarisbawahi orang yang bodoh itu tak akan pernah menerima janji Allah. Maka di situ kita harus belajar. Setiap pemberitaan firman Allah, berdoa dulu pada Tuhan. Tuhan, berikan aku pengertian akan firman-Mu, supaya lewat pengertian akan firman-Mu, maka firman yang aku terima, firman yang aku dengarkan menjadi iman di dalam hatiku. Kalau firman itu semua menjadi iman dalam hati kita, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan firman itu. Tapi di saat kita tidak beriman kepada firman Allah yang kita dengarkan, sampai datang Tuhan, kita tidak akan pernah dapat menjadi pelaku firman. Mengapa? Karena kita tidak beriman pada firman itu sendiri. Nanti kita melihat satu kegagalan gereja Tuhan, itu bicara tentang iman yang gagal. Nanti kita bisa membuktikan dalam Alkitab kita ini bagaimana siapakah iman yang gagal itu. Dan perumpamaan yang dimaksudkan oleh Tuhan sebenarnya intinya di dalam Injil Lukas pasal yang 8 ini tentang iman. Supaya kita nanti melihat berjuang terus bagaimana iman kita ini harus menjadi satu iman yang penuh dengan pertumbuhan yang benar. Di sini saya membagikan 3 bagian dalam pernyataan Injil Lukas pasal 8. Pertama-tama Tuhan berkata, aku berkata, Ia akan segera membenarkan mereka itu. Aku berkata, Dia akan segera membenarkan mereka ini. Dalam berikutnya tadi kita sudah melihat ini perumpamaan hakim yang tidak baik. Pembenaran itu haknya hakim. Tetapi kita melihat Ia datang untuk membenarkan mereka. Berarti firman Allah dalam Injil Lukas pasal 18 ini bicara tentang Dia, Yesus yang akan datang untuk menjadi hakim bagi dunia dan untuk menghakimi manusia. Jangan salah, jangan kita langsung berpikir berfokus, oh bisa nanti Tuhan datang kita langsung terangkat. Tapi Alkitab ini membuktikan sebetulnya dikasih Tuhan, sebelum nanti kita masuk di dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, ada saatnya nanti waktu Allah akan menghakimi seluruh umat manusia itu. Tidak satu pun manusia yang terlepas dari kehakiman yang Tuhan. Besar kecilnya, tua mudanya manusia, hormat hinanya manusia, kaya miskinnya manusia, tidak satu pun manusia yang tidak dihakimi oleh Allah, tetapi Allah akan menghakimi manusia itu. Tidak ada yang terlepas dari kehakiman Allah. Dan itulah Tuhan pakai perumpamaan di sini. Ada hakim yang tidak baik atau hakim yang tidak benar. Dia ibaratkan kepada rasul-rasul, pada murid-muridnya, dia pakai perumpamaan. Engkau tahu ada seorang hakim yang tidak benar, tetapi ada seorang janda datang kepada hakim itu untuk meminta pembenaran atas kasus yang dihadapi. Janda itu berulang-ulang datang. Bukan karena kasus yang benar sehingga hakim membenarkan, tetapi oleh karena kecenderungan seorang hakim yang tidak benar, maka dia membenarkan seorang janda. Dia pakai perumpamaannya, dia akan datang membenarkan. Artinya saya dan saudara akan diperjuangkan Tuhan, akan dibenarkan Tuhan di hadapan Allah Bapa di surga di saat nanti Dia datang sebagai hakim. Kita menjadi satu perjuangan Dia yang akan datang itu. Maka dikatakan di dalam Injil Lukas,
Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Siapa mereka itu? Dalam ayat yang ke-7, coba dibaca. Siapa mereka yang akan dibenarkan itu? Baik, kita lihat dalam ayat yang ke-7. Perhatikanlah saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang akan dibenarkan oleh hakim? Puji Tuhan, ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya Ya. yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus akan datang segera membawa penghakiman bagi dunia. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Alkitab kita ini, siapakah yang akan dibenarkan oleh Dia yang akan datang segera? Di sini tidak ada dikatakan orang Kristen yang terpanggil. Di sini dikatakan bukan orang Kristen yang umum yang akan dibenarkan sang hakim itu. Tetapi Alkitab menuliskan hakim yang datang segera untuk menghakimi seluruh umat manusia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Kita harus belajar menjadi Kristen pilihan, bukan hanya menjadi Kristen panggilan. Kita harus bisa menetapkan hidup kita ini menjadi Kristen pilihan, tidak menjadi Kristen panggilan. Sebab Kristen panggilan tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dari sang hakim itu. Maka di dalam ayat yang ke-7 dikatakan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Tetapi kita harus menggarisbawahi siapakah orang-orang pilihan yang dikatakan oleh Tuhan. Di sini saya akan kembali mengintrospeksi. Di sini saya akan mengoreksi pribadi saya, melihat kembali, memeriksa kembali perjalanan iman rohani. Coba dikatakan di dalam ayat yang ke-7, Dia akan membenarkan orang-orang benar, tetapi tidak terlepas dari perkataan orang-orang benar yang berseru siang dan malam kepada Tuhan. Jangan katakan saudara bisa dibenarkan Tuhan tanpa ada doa. Kristen yang tidak suka berdoa bukan Kristen pilihan. Saudara hanya Kristen ikutan atau Kristen KTP. Tetapi perhatikan kembali dalam ayat yang ke-7. Coba kita baca ulang ayat yang ke-7 ini supaya kita semakin dapat memahami kebenaran firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan terus ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siapa orang-orang pilihan yang dikatakan oleh Tuhan? Adakah saudara menjadi orang Kristen yang dikatakan orang pilihan, tetapi hidup saudara tidak ada hidup dalam doa penyembahan, tidak pernah hidup dalam seruan siang dan malam kepada Allah? Tetapi Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7 ini, orang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang suka hidup menyembah Tuhan. Jangan saudara berkata kekristenan kita sekarang ini sudah menjadi jaminan dalam hidup kita. Tidak. Saya mengatakan tidak, saudaraku. Saya mengatakan kepada kita semua hari ini, kekristenan kita hari ini bukan kekristenan pilihan. Sebab apa? Sebab roh doa penyembahan, roh berseru kepada Allah belum menjadi satu tanggung jawab dalam hidup saya, saudara. Tetapi Alkitab ini yang mencatat, bukan saya yang mengatakan, supaya kita menyadari di hari-hari yang terakhir ini kita ini belajar membenahi perjalanan hidup kita. Jangan menjadi Kristen yang gagal iman. Mungkin di dalam penggembalaan ini saya sebagai gembala ada begitu keras, tidak ada maksud dan tujuan saya yang lain. Tetapi bagaimana kita dibentuk untuk menjadi satu umat pilihan, tetapi pilihan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah pilihan yang hidupnya berseru kepada Allah siang dan malam, artinya ada suka dalam doa penyembahan.
Saudara bisa hidup berapa kali saudara menyembah Tuhan satu hari. Tetapi saat nanti dia datang sebagai hakim, hanya yang dibenarkan hakim itu adalah orang pilihan yang suka menyembah. Saudara mungkin begitu luar biasa di dalam melayani Tuhan. Saudara mungkin luar biasa di dalam berbakti pada Tuhanmu, tetapi tidak ada jiwa penyembahan atau roh penyembahan. Kita yang menganggap kita menjadi benar, nanti kita akan lihat bahwa tidak semua kehidupan yang beriman kepada Tuhan menjadi umat yang dapat mewarisi janji Allah itu dalam dirinya. Maka saya ajak kita hari ini, kalau kita ingin dibenarkan Tuhan disabdakan sebagai hakim, tingkatkanlah penyembahan, tingkatkanlah doamu kepada Tuhan hari ini. Amin. Amin. Jangan sibuk-sibukkan di dalam perkara-perkara yang lain. Saya melihat hari-hari ini saudaraku, dan saya juga menyadari telah berkembang zaman itu. Oleh karena kesibukan manusia di dalam ini, membuat hidup kita tidak lagi ada kesukaan berdoa pada Tuhan. Saya melihat dan saya menyadari semua akan hal itu. Tapi begitu saya membaca ini berulang-ulang, saya sempat berhenti. Sejak ini kan rupanya Tuhan ini membawa kita untuk menerima segala kemurahan dan janji Tuhan. Dan kita harus mengetahui, jangan sampai kita lena untuk selalu memeriksa perjalanan iman. Saya akan katakan ini kepada umat Tuhan di tempat ini. Jangan merasa dan menganggap kita ini sudah ada di dalam zona yang aman dalam iman. Jangan. Sehingga tidak ada lagi semangat dan gairah atau kemauan kita untuk meningkatkan iman rohani kita. Oleh kita sudah merasakan cukup semacam ini kita sudah. Tapi aku katakan kepada saudara, semua nanti akan dinyatakan di masa penghakiman. Sebab di masa penghakiman ini satu pun perbuatan kehidupan manusia tidak ada yang tersembunyi. Semua akan dinyatakan. Apa yang kita lakukan, bagaimana pelayanan hidup kita, bagaimana doa kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana sikap kita untuk melayani Tuhan, semua nanti akan dinyatakan di masa penghakiman itu. Maka Tuhan ambil perumpamaan, ada hakim yang tidak benar. Dia seakan-akan mengibaratkan kehidupannya bagaikan hakim yang tidak benar. Sebab Tuhan menyadari sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, tidak satu pun manusia yang bisa dibenarkan oleh Allah tanpa dia berseru-seru kepada Allahnya. Bagaikan seorang janda selalu datang bermohon, selalu datang bermohon kepada hakim, maka Allah yang hidup itu mengibaratkan dirinya sebagai hakim yang jahat, yang menerima manusia berdosa, tetapi oleh karena manusia berdosa itu selalu berseru, selalu berdoa, maka hakim itu membenarkan manusia berdosa itu. Amin. 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 Mengerti lo di Muhammad, mengerti lo tidak, memahami lo. Artinya saudara bisa menjadi pilihan yang dibenarkan Allah. Bisa saudara datang terus-menerus menyembah Tuhan, terus-menerus datang berseru kepada Tuhan, bagaikan janda yang datang kepada hakim yang jahat, hakim yang tidak benar.
Oleh karena keseriusan dia datang bermohon kepada hakim, sehingga hakim itu berkata, seorang janda ini menyusahkan bagi saya, maka aku akan membenarkan dia. Semangat berdoa, semangat bersyukur, supaya kita menjadi pilihan yang akan dibenarkan Tuhan di hari penghakiman. Amin. Amin. Itu arti perumpamaan ini, saudara yang kita suka. Maka kita harus banyak menyelidiki firman Allah. Supaya kita tahu maksud firman Allah itu apa bagi saya, bagi kita sekalian. Maka saya mengatakan, saya menyadari itu. Saya menyadari betul hari-hari ini kita tidak ada kesukaan menyembah Tuhan. Justru itulah Tuhan ingatkan kita di awal tahun 2023, supaya di tahun 2023 ini, biarlah tahun ini menjadi tahun kesukaan berdoa, tahun kesukaan menyembah, tahun kesukaan berseru-seru kepada Tuhan. Bukan tahun yang memikirkan yang lain, bukan tahun yang akan kita pikirkan masalah yang lain, tetapi kita harus berpikir, kita buat tahun ini menjadi tahun penyembahan. Amin. Saya ingatkan ini, kalau kita tidak membuat tahun ini menjadi tahun penyembahan, di satu saat nanti kita tidak akan menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Sebab kita akan mengalami kegagalan atau kemerosotan iman. Maka di sini saya lihat Allah membenarkan mereka. Mereka itu orang pilihan yang dibenarkan, yang berseru siang dan malam. Belajarlah kita menyempatkan waktu berseru pada Tuhan. Amin. Amin. Buatlah di dalam diri kesukaan menyembah Tuhan. Sampai di dalam diri kita ini, di saat kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak menyembah Dia, jangan sampai kita lengah, atau jangan sampai kita lalai. Kita tidak menyembah satu hari, tetapi tidak merasa sesuatu apa-apa dalam kehidupan kita. Imanmu, rohanimu sedang mati. Kalau kita merasa sesuatu tidak ada apa-apa di saat kita tidak menyembah Tuhan, hati-hati, Roh Kudus itu tidak berperan aktif dalam kehidupan. Sesungguhnya kalau Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan kita, jika kita tidak menyembah hari ini, ada sesuatu yang kurang, seakan-akan ada kesalahan yang kita perbuat di hadapan Allah. Itulah Roh yang menghidupkan iman dalam hati kita. Ini kita tidak. Kita sibuk hari lewat hari mengungkapkan sepatah kata pun untuk bersyukur kepada Tuhan tidak ada. Tapi apa yang dikatakan dalam Injil Lukas? Dia akan datang sebagai hakim. Dan hakim yang datang itu akan membenarkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu orang-orang yang suka menyembah, suka berseru kepada Tuhannya. Siang dan malam dalam mulutnya ada keluar penyembahan pada Allah. Mau apa kita berikan kepada Tuhan? Mau pelayanan? Saya sebagai gembala, mau apa aku berikan kepada Tuhan? Berkhotbah? Tidak. Tuhan mau inginkan dari hati saya adalah roh penyembahan. Amin. Amin. Suka penyembahan, suka doa itulah yang akan menjadi kesukaan Tuhan. Walaupun mulut saya ini berbusa-busa ungkapkan firman Allah, nanti kita lihat itu. Tetapi kalau di dalam roh saya tidak ada roh doa penyembahan,
semua itu dia akan masuk dalam hidup Tuhan. Mengapa kita tidak kuat hidup dalam kebenaran? Mengapa seseorang tidak hidup mempertahankan kekudusan? Doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah nafas rohani. Doa itu adalah kehidupan. Tanpa doa akan terjadi satu kegagalan masuk ke dalam ujian. Lihat Petrus. Di saat gagal dalam doa semalam bersama Yesus dalam Getsemani, apa yang terjadi? Bukankah Petrus gagal melewati ujian? Bukankah para rasul-rasul lari? Di saat Yesus dipadamkan kepada salib, bukankah murid-muridnya Yesus lari dari cobaan itu, lari dari penderitaan yang dialami Yesus? Apa yang membuat tidak ada doa? Maka saya ajak kita hari ini tingkatkan doa. Mari kita sama-sama meningkatkan doa hari ini. Amin. Penyembah itu bangunlah dalam rumahmu, bangun misbah dalam rumah tanggamu, supaya rumah tangga itu menjadi satu rumah tangga yang disinari dengan kemuliaan Allah, dan oleh sinar kemuliaan Allah itu akan membentengi nikah rumah tanggamu dari segala ujian dan pencobaan. Saya pernah mendengarkan satu visi atau moto atau apa yang aku tidak tahu mengatakan, sedikit doa sedikit berkat. Tidak ada doa tidak ada berkat, dan banyak doa banyak berkat. Doa sebagai kunci bagi kehidupan kita. Amin. 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 Doa itu akan menjadi kunci untuk membuka segala tingkap-tingkap surga. Aku bisa melihat orang yang suka doa dan orang yang tidak suka doa. Orang yang tidak suka doa banyak bicara tapi tidak ada praktek. Tapi orang yang banyak suka doa, banyak berdiam tapi banyak berpraktek. Ingat, kita harus lihat itu dalam diri kita. Saya ungkapkan ini hari ini dalam kita supaya kita belajar berdoa banyak. Kalau ini saya katakan orang yang banyak doa pasti banyak berdiam tapi banyak berdoa. Tapi orang yang tidak ada suka doa, banyak berkata-kata tetapi tidak ada perbuatan. Lihat itu, dalam diri seseorang ada doa atau tidak. Kita harus bangun doa hari ini. Supaya apa? Supaya di hari yang datang sebagai hari kita dibenarkan oleh Dia yang datang sebagai hari. Amin. 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 Puji Tuhan. Kedua, apa yang dikatakan oleh firman Allah dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18, dikatakan oleh Yesus di sini, dikatakan oleh firman Allah, akan tetapi jika anak manusia datang, itu bicara tentang pribadi Yesus. Berarti ini bicara tentang kedatangannya yang kedua kali, bukan kedatangan yang pertama. Jika anak manusia itu dapat mati di kedatangannya yang kedua kali, di sini ada satu pertanyaan yang sangat begitu serius bagi saya. Dia firman Allah mengatakan, apakah ada ia mendapati iman di dunia ini? Itu satu pertanyaan yang sangat begitu luar biasa bagi saya. Dan pertanyaan itu bukan datang dari rasul yang bukan, tetapi pertanyaan itu datangnya dari Dia sang hakim. Coba kita sama-sama baca ini.
2, 3, ya. Tetapi sama-sama 2, 3, ya. Mari kita tarik kepada diri kita sendiri. Pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan, dan yang bisa menjawab itu bukan dia, tetapi yang bisa menjawab ini saya dan saudara. Ada atau tidak? Dapatkah kita memayangkan pertanyaan ini menjadi satu pertanyaan yang akan membuat saya dan saudara melihat pada iman kita masing-masing? Di saat nanti dia datang sebagai hakim ke dunia, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Padahal kita bicara tentang iman ini, semua orang bisa berkata iman, dan dia seorang yang beriman. Adakah orang Kristen berkata dirinya tidak beriman? Semua orang Kristen pasti berkata dia adalah seorang pribadi yang beriman. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 ini, iman yang bagaimanakah yang dimaksudkan sang hakim? Tidak lagi ada yang ditemukan di bumi ini. Pertanyaan ini, iman yang bagaimana, saudara? Sebab di dalam Alkitab ini kita melihat orang bisa mengatakan dirinya ada iman, artinya percaya kepada dia. Tetapi saya mengatakan iman semacam itu akan menjadi iman yang tertolak di hadapan Tuhan. Coba kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-7, dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 itu. Dalam Matius pasal 7 itu selalu punya dikasih Tuhan. Bolehkah kita mengatakan orang ini tidak orang yang beriman? Tapi aku mengatakan orang ini orang yang beriman. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dimulai. Perhatikan dengan baik saudaraku yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Teruskan. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, teruskan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari yang terakhir banyak orang yang beriman kepada dia, menunjukkan mereka orang yang beriman, mereka berseru kepada dia. Teruskan. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, teruskan. Dan mengusir setan demi namamu? Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, teruskan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, teruskan. Kenyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang ini saya yakin percaya adalah orang yang beriman. Orang menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Orang mau bernubuat demi nama Tuhan. Bisakah kita mengatakan orang ini bukan orang yang beriman? Mereka tidak menyadari iman mereka menjadi satu iman yang tertolak di hadapan Tuhan. Membuktikan mereka berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, bukankah kami ini orang yang berseru-seru? Bukankah kami ini orang yang menyembuhkan orang sakit? Bukankah kami ini orang yang bernubuat hanya demi namamu? Mereka sebenarnya tidak menyadari iman mereka, iman akan ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita bagaikan kehidupan yang semacam ini. Kita menyangka kita sudah menjadi kehidupan yang beriman seperti apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi sesungguhnya iman saya hanya iman sebatas Matius pasal 7. Ini harus menjadi introspeksi bagi kita, saudaraku. Maka di situ tadi saya mengatakan ini,
Iman yang bagaimana? Iman yang dikatakan oleh Tuhan, yang nanti dia akan jumpai di bumi. Dan Tuhan tadi berkata, masihkah ada iman itu? Atau iman manusia di bumi ini hanya sekedar iman yang ada dalam Injil Matius pasal 7, yang bisa berseru demi nama Tuhan, yang bisa menyembuhkan demi nama Tuhan, yang bisa berbuat demi nama Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka dikatakan, enyah engkau, bahwa aku tidak mengenal iman. Kadang-kadang kita harus menangis dalam hati ini, saudara. Ya, kita harus menyadari zaman akhir ini manusia begitu antusias beribadah pada Tuhan. Manusia sangat begitu antusias berseru-seru. Manusia semakin antusias berbuat. Manusia semakin antusias menyembuhkan demi nama Tuhan. Artinya antusias dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, antusias kita dalam melayani Tuhan itu bukan ukuran iman kita menjadi iman yang dikehendaki Tuhan. Kurang apa pelayanan di Matius pasal 7, saudaraku? Saya yakin percaya orang ini yang gigih dalam melayani Tuhan. Seandainya mereka tidak orang yang antusias dalam melayani Tuhan, mereka akan berani berkata, Tuhan, kami ini loh berseru-seru di nama-Mu. Saya ini Tuhan berdoa di nama-Mu. Kami sembuhkan banyak orang sakit di nama-Mu. Maka saya katakan, orang-orang yang ada dalam Injil Matius pasal 7, orang-orang yang sangat begitu antusias dalam melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tidak. Ingat kau. Iman yang harus bagaimana yang harus kita miliki. Iman harus yang iman yang bagaimana yang harus aku punya. Supaya kita menjadi pilihan yang akan dibenarkan Tuhan. Di saat nanti dia menjadi datang sebagai hakim. Sadarlah kita jemaat Tuhan yang kecil dapat ini. Hargailah pengajaran firman Tuhan ini, saudara. Jangan permainkan jiwamu. Periksa. Udah bagaimana iman kita? Periksa, cukupkah iman kita hanya beriman melayani Tuhan, hanya beriman di dalam suatu pekerjaan Tuhan. Tidak salah kita harus melayani Tuhan sekuat tenaga. Kita tidak salah menyatakan firman Allah kepada setiap orang. Tetapi jangan sampai kita menjadi Kristen atau kehidupan yang tertolak dalam iman. Sering saya ungkapkan, zaman yang akan kita hadapi ini bukan zaman yang semakin baik. Tetapi kita harus menyadari apa yang ada di depan kita. Satu hal yang kita hadapi di dalam perjuangan, dan kita hadapi itu hanya yang iman kita. Maka di saat Yesus datang, di saat nanti anak manusia datang ke bumi ini, adakah iman yang akan didapatkan di bumi ini? Iman yang bagaimana? Iman Abraham. Iman Abraham inilah iman yang harus kita miliki. Sekali lagi saya katakan, iman Abraham menjadi satu iman teladan. Dan iman itulah yang dicari oleh Tuhan di bumi. Di saat dia nanti datang sebagai hakim, iman Abraham ini adalah masih ada di bumi. Kalau saya mengatakan ini,
Ini menjadi satu perjuangan saya juga. Saya tidak mau bagaikan Injil Matius pasal 7 yang luar biasa berkoar-koar.